Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat mengenai dari laga kemarin malam yang sangat luar biasa ya. Oke, dimana di laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 4 laga liga-liga top Eropa, tepatnya mulai dari laga Espanyol menghadapi Sevilla dari lanjutan La Liga ya. Terlihat di laga ini Espanyol dengan formasi 4-4-2, sedangkan Sevilla dengan formasi 4-2-3-1 ya. Ada satu pemain yang akan absen untuk tuan rumah Espanyol, sedangkan Sevilla di laga ini ada 4 pemain. Klasemen sementara di mana tuan rumah Espanyol berada di peringkat 6, sedangkan Sevilla berada di peringkat 9 sementara. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan dari performa kandang Sevilla dan performa tandang kedua tim ya, kemungkinan besar di laga ini akan ada sedikit gol ya, nampaknya tidak akan ada 3 gol. Dan tuan rumah masih berpotensi untuk bisa memenangkan laga. Kemudian memasuki laga yang kedua, kita pergi ke Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Manchester United menghadapi Everton ya. Di laga ini terlihat masih Manchester menjadi tim yang diunggulkan dan terlihat dari lineup pemain dengan formasi 3-4-2-1 untuk tuan rumah Manchester ya. Sedangkan Everton di laga ini masih tetap dengan formasi 4-2-3-1 ya. Oke, ini dia ada Grealish di Everton. Dan kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain yang akan absen ya. Untuk Manchester itu ada Maguire dan Sesko, dan 2 pemain dari tim tamu Everton. Klasemen sementara di awal musim ini Manchester berada di peringkat 10, sedangkan Everton masih tertahan di peringkat 13 dengan meraih 15 poin dari 13 laga. Kesimpulan kedua tim ini hanya selisih 3 poin saja ya. Saya melihat di laga ini mungkin akan ada beberapa kemungkinan ya. Walaupun bermain kandang, kuat kemungkinan Manchester akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Kemudian untuk kemungkinan skor nampaknya akan tercipta 3 gol, bahkan bisa lebih ya. Kemudian saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sassuolo menghadapi Pisa. Terlihat di laga ini Sassuolo dengan formasi 4-3-3, Pisa dengan formasi 3-5-2 ya. Dan terlihat di laga ini Sassuolo ini ada sekitar 7 pemain yang akan absen dan 4 pemain dari Pisa. Klasemen sementara Sassuolo berada di peringkat 9 dengan meraih 16 poin dari 11 laga. Sedangkan untuk tim tamu Pisa 9 poin dari 11 laga ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, kemungkinan besar walaupun Sassuolo bermain kandang nampaknya ini cukup sulit ya. Kemungkinan skor akan ada 2 gol bahkan bisa lebih untuk laga Sassuolo menghadapi Pisa. Oke baik, selanjutnya saya membahas pertandingan dari laga Rangers menghadapi Odense dari Denmark Superliga. Rangers dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Odense dengan formasi 3-4-1-2 ya. Oke, sedikit melihat ini ada 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Rangers, begitu juga dengan Odense. Rangers berada di peringkat 10 ya, 17 poin, sedangkan Odense di peringkat 8 dengan meraih 19 poin ya. Kesimpulan kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja. Oke, forma kandang Odense ini cukup tangguh. Saya mengira di laga ini walaupun bermain kandang Rangers akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan, berpotensi masih terbuka lebar bisa berakhir di skor imbang ya. Berikutnya saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Torino menghadapi Como ya. Torino dengan formasi 3-5-2, sedangkan Como dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini Torino ada sekitar 5 pemain mereka yang akan absen dan 4 pemain dari tim tamu Como. Dari klasemen sementara terlihat di laga ini Torino berada di peringkat 11 dengan meraih 14 poin dari 11 laga, sedangkan Como 18 poin dari 11 laga ya. Jadi kesimpulan Como ini nampaknya mengejar peringkat 6 ya, Juventus ya. Itu kemarin selisih poin hanya selisih 2 poin saja ya dengan Juventus. Jika berada 3 poin ini Como akan mampu menggeser Juventus yang berada di peringkat 6 sementara. Oke, untuk laga ini cukup berat untuk Como. Saya mengira ini Torino masih berpotensi untuk bisa meraih kemenangan di kandang.